suatu dagang, suatu promosi itu ada orang tanya, ini sudah hal yang luar biasa. Entah jadi beli atau tidak, itu sudah luar biasa. Karena apa? Itu adalah salah satu bukti bahwa promosi kita itu berhasil menarik perhatian mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gong Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang marketing, berjualan, bagaimana kita bisa lancar dalam berjualan. Tentunya semua ada triknya ya. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi dagang yang semakin ekstrim. Tentunya sebagai peternak pemula, pedagang pemula itu biasanya kewalahan. Kewalahan dalam arti apa? Minder, satu yaitu minder, kurangnya rasa percaya diri. Oke? Anda merasakan? Peternak baru, pedagang baru merasakan atau tidak? Minder ya. Ya. Oke teman, sebelum saya lanjut silahkan subscribe ya, nyalakan lonceng untuk terus mendukung channel ini berkembang. Tentunya semoga bermanfaat untuk khalayak banyak. Kalau tidak bermanfaat nggak usah di subscribe, apalagi subscribe nggak usah ditonton sekalian. Oke, lanjut. Jadi kelemahan peternak pemula ataupun pedagang pemula itu biasanya minder. Wah, saya kalah jualan, Masan punya YouTube. Wah, saya kalah jualan, Masan punya snack video dan lain-lain. Nah, ini mental Anda berarti perlu dibenahi. Ya. Perlu Anda ketahui, saya pun dulu seperti Anda. Saya pun dulu nggak punya apa-apa. Akun YouTube ya merintis dari nol. Akun snack video merintis dari nol. Nah, semua itu dimulai dari merangkak, teman. Nggak ada sesuatu itu yang instan. Nggak ada sesuatu itu yang kebetulan. Ya, semua direncanakan. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma merencanakan, dia yang mengabulkan. Intinya semuanya ini melalui step by step ya. Perkara yang kecil kita lakukan dengan konsisten ya, akhirnya sampai sekarang ini ya. Kalau Anda jadi saya belum tentu Anda siap juga, sama saja ya. Kalau Anda memandang posisi saya sekarang, Anda kuat nggak buat video di YouTube sehari sekali sampai bertahan 2 tahun? Belum tentu kuat. Belum, masa nggak punya pekerjaan lain? Banyak. Saya pun banyak pekerjaan ya. Nah, baik itu di kantor ataupun di kandang, masalah sosial banyak. Saya juga banyak masalah. Nah, kelemahan peternak awal, kelemahan penjual awal, pemula itu biasanya itu kurangnya belajar dan memandang orang yang berhasil orang yang enak. Padahal dia itu sudah melakukan sesuatu yang menyakitkan juga di awal dia berdagang, di awal dia beternak. Nah, disinilah sering kali saya katakan apa? Bersyukur, belajar ikhlas, dan terus belajar tentang apa yang jadi pekerjaan Anda. Karena tanpa itu semua, kita akan mantap di tengah jalan. Ya, jadi pesan saya percaya diri. Ya, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Itu prinsip saya. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama. Ya, dalam arti konteks sama. Kita sehat jasmani rohani, kenapa kita harus mengeluh? Kita punya otak yang sama. Ya. Kita punya sesuatu yang sama. Kalau Anda masih mengeluh, tengok di bawah Anda, masih banyak yang di bawah Anda. Dan mereka tetap bersyukur. Oke? Jadi untuk peternak pemula ya memang harus sakit. Penjual pemula ya harus sakit. Intinya saya pesan sekali lagi, kejujuran harus ditanamkan dari awal. Tanpa kejujuran, walaupun dagangan Anda laris, walaupun dagangan Anda lancar, tapi ingat, tidak akan mungkin berkah. Ya, tidak akan mungkin berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ketika kita mendapat rezeki, kita mudah sedekah. Ketika kita mendapat rezeki, syukur kita tambah. Ketika kita mendapat rezeki, keluarga kita bahagia. Disinilah dinamakan keberkahan.
Tetapi ketika kita mendapat rezeki, keluarga nggak enak. Ketika kita mendapat rezeki, makin pelit. Ketika kita mendapat rezeki, ada saja halangan. Disinilah mungkin sepengalaman saya keberkahan itu terjadi. Ada juga orang itu yang rezekinya banyak, ada saja halangan. Dan ini ada dua versi. Satu ini cobaan, ataupun ini balak atau bilahi. Nah, disinilah kita harus introspeksi diri. Kita bagian yang mana? Ya, sekali lagi pesan saya, sistem jualan, sistem peternak pemula itu tiru. Ya, kalau Anda mau meniru saya, ya tengok perjalanan saya 3 tahun yang lalu. Ya, seperti halnya saya sering cerita, saya itu dulu dulu di awal 2019 beli perkutut Mojopahit. Nah, beli perkutut Mojopahit itu 1 ekor mandiri sekitar 2 bulanan, mungkin belum ada. Itu harga berapa? Harga 500.000 1 ekor. Sedangkan putih Mojopahit 1 ekornya itu 1 juta. Kalau sekarang saya jual putih Mojopahit harga 500, sudah posisi umur 2-3 bulanan, bagi saya itu biasa. Ya, kalau Anda masih ngomong mahal, berarti jangankan berarti Anda menjadi saya pun di awal ternak saya pun nggak mampu. Ya, di awal ternak saya harganya mandiri 1 juta. Sedangkan sekarang saja Anda masih ngomong mahal. Disinilah perbandingan pola pikir kita berbeda. Bukan saya sok pandai, bukan saya kok pinter, enggak. Tetapi semua itu ada jalannya, semua itu ada dasarnya. Ya, jangan melihat orang itu posisi pas di atas. Lihatlah mereka dan posisi di bawah. Sanggup enggak Anda menjalani perjalanan mereka yang sudah di atas dari nol tadi? Nah, disinilah mental Anda dipertanyakan. Orang kalau memang tidak punya dasar yang kuat, sehebat apapun dia berjalan, sehebat apapun dia lari, usahanya sebesar apapun, tetapi kalau memang dia tidak siap di bidang itu, secara mentalnya akan mudah dijatuhkan, akan mudah digoyahkan. Ya, makanya pendidikan mental itu perlu. Anda bisa lihat di militer di apa. Ya, yang ditanamkan betul-betul adalah apa? Karakter. Ya, karakter. Kalau karakternya terbentuk, semuanya nanti bisa berjalan. Tapi kalau karakter ini tidak terbentuk dulu, ya susah. Ya, nanti jadi orang sukses ya pelit. Ya, nanti jadi orang kaya ya pelit. Karena apa? Ya karakter tadi. Ya, makanya saya seringkali ngomong, karakter itu dibangun terus ya. Jangan lupa semua yang kita dapat itu adalah titipan. Semua yang kita dapat ini adalah titipan. Kita sebagai hamba ya menjalankan titipan itu sebaik mungkin. Nah, kalau ada orang ngomong seperti ini, ada yang protes. Kalau memang itu titipan kepada saya saja, Mas. Loh, Allah saja nggak percaya ke kamu, kok saya mau percaya ke kamu, lucu. Hah? Mikir. Ya, maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi memang seperti itu. Memang seperti itu. Kalaupun Anda mampu, oleh Allah Subhanahu wa taala pun akan dititipkan itu. Jadi jangan kalau ada orang ngomong semuanya hanyalah titipan, teman. Terus Anda membantah, "Yo wis, kabeh kek naku, kabeh titip naku." Anda harus ngaca dulu. Pantas nggak Anda dititipkan itu? Pantas nggak Anda dititipkan semua itu? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Nah, kelemahan orang itu biasanya dia selalu mengeluh. Kenapa saya tidak begini, kenapa saya. Kalau Anda terus berkata kenapa saya, jelas disitulah timbul rasa tidak syukur Anda. Anda merasa Anda itu terbaik. Tapi kalau Anda ngomong, ya semua karena Allah. Ya semua karena dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semua karena ridho orang tua saya. Ini hati Anda akan tenang. Ya, disinilah mental seorang pengusaha itu dipertaruhkan. Karakter diperbaiki, ya. Jadi kelemahan pertama pedagang pemula itu satu, minder. Yang kedua, tidak mau belajar. Yang ketiga, dia punya inisiatif sendiri, tidak mengikuti mentornya.
Meskipun dia belajar, tapi kalau dia tidak mengikuti mentornya, ya selesai. Mentor itu beda dengan guru. Sekali lagi, mentor itu beda dengan guru. Kalau guru itu ngajarin kamu, sebisa dia, paham ora ya karepmu. Tapi mentor itu berusaha mempelajari kamu sebisa mungkin, sebaik mungkin, bahkan harga dirinya pun dipertaruhkan. Nah, seorang yang dimentori kadang nggak paham akan itu dan merasa santai saja. Ya, mentor itu luar biasa. Saya sendiri itu merasakan ketika saya dimentorin seorang dan saya itu mementorin seorang, itu ternyata rasanya luar biasa. Anda akan merasakan itu ketika Anda jadi mentor. Kalau Anda masih dimentorin saja, biasanya kebanyakan ngeluh. Ya, kebanyakan ngeluh. Padahal mentor melakukan sesuatu itu yang mungkin otak Anda belum nyampe, tujuannya apa belum nyampe, dan Anda sudah membantahnya. Disinilah sekali lagi seorang pemula itu tidak akan berkembang karena dia tidak mempunyai dasar yang cukup untuk melangkah ke sana. Nah, sekali lagi sistem dagangnya bagaimana? Yang pertama adalah percaya diri. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Nah, trik yang kedua, teman, agak lama videonya ya. Yang trik kedua, ketika seseorang itu tanya ke Anda tentang satu produk, maka harus Anda jawab produk yang ada. Misalnya gini, si A tanya kepada Anda, Mas, ada perkutut putih, Mas? Nggak ada, Mas. Nah, percakapan Anda selesai sampai di sini. Akhirnya nggak ada nyambung lagi. Padahal suatu dagang, suatu promosi itu ada orang tanya, ini sudah hal yang luar biasa. Entah jadi beli atau tidak, itu sudah luar biasa. Karena apa? Itu adalah salah satu bukti bahwa promosi kita itu berhasil menarik perhatian mereka. Ya, bahwa promosi kita ternyata itu menarik hati mereka. Nah, di sini kadang penjual ataupun peternak awal nggak paham. Oh, isine mau takok tok, ternyata nggak tuku. Nah, jangan sekali-kali ngomong seperti itu, ya, karena ini akan membunuh karakter Anda. Ya, pokoknya ada orang tahu saja produk kita itu sudah bagus. Itu menurut saya sudah bagus. Nah, tinggal beli tidaknya ini biasanya dari kita sendiri. Ya, pelayanannya bagaimana, ya. Ngomong yang baik-baik saja. Pembeli ada raja. Pembeli adalah raja. Lah, Mas, kalau raja pun nggak bijaksana, apa kita harus menurutinya? Meskipun raja itu tidak bijaksana, tidak ada hak kita untuk mencemooh mereka. Biar mereka yang mencemooh kita saja. Biar mereka yang memaki kita saja. Kita diam saja. Ya, karena kita sebagai kedudukannya begini. Kita pelayan. Oke? Nah, ketika pembeli tanya produk A, misalnya perkutut putih Anda nggak punya, Anda jawabnya langsung bilang, saya nggak punya perkutut putih, adanya perkutut ini, Mas. Adanya perkutut ini, Mas. Adanya perkutut ini, Mas. Jadi semua yang ada di tempat Anda itu ditawarkan. Loh, orang nggak cari kui, Mas. Entah cari, entah tidak. Yang jelas kita menawarkan. Paling tidak walaupun mereka tidak beli, paling tidak mereka tahu kita punya produk ini. Mungkin dia nggak butuh, tetapi teman dia, apa ya, semuanya tidak butuh, kan nggak? Nah, inilah sistem yang saya pakai. Inilah sistem yang saya pakai selama ini sehingga saya berkembang sampai sekarang ini. Ya, weman nak gak tak omong nih. Ya, heman kalau nggak saya bicarakan. Jadi intinya seperti itu, teman ya. Jadi pertama, percaya diri. Yang kedua, ketika ada orang tanya produk Anda dan di tempat Anda tidak ada, langsung tawarkan semua yang Anda punya. Tawarkan semuanya, ya. Paling tidak kalau tidak beli, mereka tahu kita punya produk itu. Siapa tahu ada teman mereka yang butuh. Siapa tahu suatu saat yang tanya itu butuh produk kita. Ya, jadi teman-teman tetap semangat. Ya, tetap semangat, percaya diri. Prinsip saya, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Saya juga harus bisa berarti. Sekian teman, semoga bermanfaat. Salam dari Han PM Ngutut, Sopai Patut.